warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mari kita belajar bersama dengan kakak. Perkenalkan, nama kakak adalah Kismatul Mu'alifah dengan NIM 203141009. Di sini kakak akan mengajak adik-adik semua untuk belajar mengenai transformasi energi. Nah, materi kali ini adalah materi kelas 4 di semester 1 dalam mata pelajaran IPAS yang masuk ke dalam kurikulum Merdeka. Yuk ikut kakak belajar hari ini. Jadi di video kali ini kita akan membahas materi mengenai transformasi energi. Nah, apa sih isi dalam video kali ini? Yang pertama adalah pengertian transformasi energi. Yang kedua adalah macam-macam energi. Yang ketiga adalah transformasi energi di sekitar. Yang terakhir atau yang keempat adalah contoh transformasi energi di sekitar kita. Pengertian transformasi energi. Nah, selanjutnya pengertian dari transformasi energi. Jadi, transformasi energi merupakan proses perubahan bentuk energi, di mana suatu energi diubah menjadi bentuk energi lainnya, tanpa menambah maupun mengurangi jumlah energi total di energi alam semesta. Nah, prinsip dari energi sendiri adalah dapat dimanfaatkan oleh manusia ke dalam sistem yang mampu menghasilkan usaha. Sebelum kita masuk ke dalam jenis-jenis atau macam-macam transformasi energi di sekitar kita, kita harus tahu dulu nih macam-macam dari energi. Nah, macam-macam dari energi itu terbagi menjadi 6. Yang pertama merupakan energi gerak, yang kedua energi cahaya, yang ketiga energi kimia, yang keempat energi panas, yang kelima energi bunyi, dan yang keenam atau yang terakhir adalah energi listrik. Baik, kita kupas satu persatu macam-macam energi supaya kita bisa paham ya adik-adik. Oke, yang pertama adalah energi gerak. Nah, energi gerak ini adalah energi yang disebabkan oleh suatu massa. Dengan kata lain, energi gerak ini biasa juga disebut sebagai energi kinetik. Selain itu, energi gerak yang dimiliki oleh suatu benda sangat bergantung pada laju dan massa yang ada. Yang kedua adalah energi cahaya. Energi cahaya adalah energi yang dapat memancarkan cahaya. Energi cahaya ini bisa kita lihat pada lampu, api, maupun matahari. Karena matahari adalah sumber energi terbesar di alam semesta. Yang ketiga adalah energi kimia. Jadi, energi kimia adalah energi yang diserap pada reaksi kimia selama penguraian atau pembentukan senyawa. Yang keempat adalah energi panas. Energi panas adalah suatu energi yang berasal dari panasnya suatu benda. Biasanya, energi panas ini juga sering disebut sebagai kalor. Nah, pada dasarnya energi panas ini sudah bisa kita lihat dan kita rasakan ketika berada di bawah matahari. Jadi kan kalau kita berada di bawah matahari pasti akan terasa panas. Oke. Yang selanjutnya adalah energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dapat menghasilkan suatu bunyi atau suara. Pada umumnya, energi bunyi akan muncul ketika ada energi gerak. Yang terakhir adalah energi listrik. Nah, energi listrik adalah energi yang dapat mengalirkan arus listrik pada suatu benda. Nah, energi listrik ini bisa dikatakan sebagai salah satu energi yang tidak bisa dipisahkan dari manusia.
terutama pada zaman yang sudah modern. Karena kalau misalnya tidak ada energi listrik, pasti kita tidak bisa nonton TV, nyalain lampu, dan lain-lain. Bener kan? Selanjutnya kita masuk ke materi pembahasan transformasi energi di sekitar. Jadi, transformasi energi itu pasti terjadi di kehidupan sehari-hari. Di sini ada macam-macam transformasi energi yang ada di sekitar kita. Yang pertama, energi gerak menjadi energi cahaya. Yang kedua, ada energi kimia menjadi energi gerak. Yang ketiga, ada energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian yang keempat, ada energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian yang kelima, ada energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian yang keenam, ada energi gerak menjadi energi bunyi. Kemudian yang ketujuh, ada energi listrik menjadi energi panas. Kemudian yang kedelapan, ada energi listrik menjadi energi bunyi. Oke, transformasi energi yang akan kita bahas pertama adalah mengenai energi gerak menjadi energi cahaya. Nah, transformasi energi gerak menjadi energi cahaya ini contohnya terjadi pada dinamo sepeda, di mana dinamo sepeda dapat menghasilkan cahaya jika sepeda dikayuh. Nah, kayuhan sepeda tersebut merupakan energi gerak, sedangkan dinamo sepeda dapat menghasilkan cahaya. Selanjutnya adalah energi kimia menjadi energi gerak. Nah, transformasi energi kimia menjadi energi gerak ini terjadi ketika energi yang diperoleh oleh makanan dapat dimanfaatkan untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, tenaga yang diperoleh dari makanan kemudian digunakan untuk bermain bola. Jadi dalam peristiwa ini terjadi transformasi energi dari kimia, yaitu makanan, menjadi energi gerak, di mana gerakannya itu diwujudkan dalam permainan bola. Yang ketiga adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Nah, transformasi energi listrik menjadi energi cahaya ini contohnya pada televisi, di mana televisi yang terhubung dan dialiri oleh arus listrik dapat menghasilkan cahaya. Nah, cahaya itulah yang dapat dilihat oleh mata sehingga bisa menonton berbagai acara televisi. Selanjutnya adalah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, transformasi energi listrik menjadi energi gerak ini contohnya pada kipas angin, blender, mixer, dan lain-lain. Nah, misalnya saat kita akan membuat jus buah-buahan harus terlebih dahulu dihancurkan atau dihaluskan menggunakan blender. Nah, blender ini akan bergerak jika dialiri oleh arus listrik. Nah, hal ini menunjukkan adanya transformasi atau perubahan dari energi listrik menjadi energi gerak. Selanjutnya adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Nah, transformasi energi gerak menjadi energi bunyi ini contohnya terdapat pada alat musik. Misalnya gitar. Nah, gitar ketika kita petik akan menghasilkan bunyi. Nah, petikan pada gitar ini merupakan energi gerak. Yang selanjutnya adalah energi listrik menjadi energi panas. Nah, penerapan dari transformasi energi listrik menjadi energi panas ini contohnya adalah pada setrika listrik, rice cooker, ataupun magicom. Nah, misalnya setrika, ketika setrika dihubungkan kepada arus listrik dapat dimanfaatkan untuk merapikan baju. Nah, hal ini karena setrika yang terhubung ke arus listrik akan menghasilkan panas. Yang selanjutnya adalah energi listrik menjadi energi bunyi. Nah, contoh dari transformasi energi ini adalah radio, bunyi radio. Nah, di mana radio yang dialiri oleh arus listrik akan
akan menghasilkan bunyi yang dapat didengar, sehingga peristiwa ini terjadi antara transformasi energi listrik menjadi energi bunyi. Karena tadi radio dicolokkan ke listrik, maka radionya akan bunyi. Nah, dari penjelasan kakak tadi, semoga adik-adik dapat memahami dengan baik, dan apabila ada kekurangan materi dari kakak atau kesalahan penyebutan, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.